Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, kenalin, saya Marsala Zalianti dengan NIM 2008 1030 1153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas sektor consumer cyclicals pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk dengan kode saham PDES. Perlu diketahui ya bahwasanya PT Destinasi Tirta Nusantara ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 30 Oktober 1999 dan memulai kegiatan usahanya pada bulan Januari tahun 2000. Langsung saja yuk kita simak analisis rasio likuiditas pada perusahaan Destinasi Tirta Nusantara ini. Sebelumnya, rasio likuiditas ini merupakan sebuah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Dalam mengukur rasio likuiditas ini digunakan beberapa perhitungan. Yang pertama ada rasio lancar, rasio cepat, dan juga rasio kas. Rasio lancar sendiri merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Sedangkan rasio cepat di sini mencerminkan bagaimana kemampuan perusahaan ini untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang paling liquid. Jika kita lihat pada grafik di atas ya, bahwasanya pada 5 periode terakhir rasio lancar dan juga rasio cepat perusahaan PDES ini memiliki bentuk grafik yang hampir sama, di mana keduanya mengalami keadaan fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa kondisi perusahaan pada saat itu masih tidak stabil. Jika kita lihat kembali pada grafik di atas, pada tahun 2019, baik dari rasio lancar maupun rasio cepat, keduanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya sangat tinggi. Berbanding terbalik dengan tahun 2019, justru di tahun 2020 kedua rasionya ini sama-sama menunjukkan tren yang negatif, di mana pada saat itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai pandemi global, di mana pada beberapa negara yang menjadi target pasar destinasi perusahaan Destinasi Tirta Nusantara ini menerapkan kebijakan lockdown. Alhasil, kunjungan pariwisata pun kian sepi dan penghasilan yang didapat pun ikut turun. Manajer dari perusahaan PDES ini menyebutkan bahwa pendapatan di bulan Maret 2020 diperkirakan turun sekitar 50% dibanding dengan bulan yang sama pada tahun 2019. Dan yang terakhir ada yang namanya rasio kas. Rasio kas sendiri ini diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dengan cara membandingkan kas yang merupakan aset perusahaan yang paling liquid dengan liabilitas jangka pendek. Berdasarkan grafik yang sudah ada, rasio kas pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk ini selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam kondisi yang kurang baik. Mengapa demikian? Karena hasil perhitungannya kurang dari angka 1. Hal ini menandakan perusahaan tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.